Konon katanya kalau misal kita ke toilet, ya, terus kita ngetuk bilik toilet ketiga, itu ada sosok yang akan membawa kita masuk ke dunia lain. Minasan konbanwa, kembali lagi di Sarke Sastra Jepang Podcast, yang dimana hari ini kita akan membahas hal-hal yang cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kita akan membahas hal-hal yang sedikit keluar dari ranah akademik, yang dimana kita akan membahas mengenai mitos-mitos dan creepypasta serta cerita-cerita horor yang ada di Jepang. Nah, karena temanya udah menarik banget, gak seru dong kalau misalnya kita gak menghadirkan teman-teman kita untuk diajak ngobrol bareng nih tentang masalah ini. Nah, sebelum kita mulai, bisa kali kita perkenalan dulu untuk teman aku di sebelah sini. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Amerigo Arsiano, biasa dipanggil M. Dan kali ini aku diajak untuk ngobrolin masalah hal-hal mistis kali ya. Hal-hal mistis, horor dan creepypasta mengenai Jepangan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Amerigo. Nah, selanjutnya ada juga nih teman kita yang ada di seberang aku. Boleh dong kenalan, Kak? Halo teman-teman semuanya, saya Tenzo Suproboyo, biasa dipanggil Ten. Saya di sini diundang sama 3 orang yang luar biasa ini. Ada M, DY, sama Galan. Ini sangat terhormat sekali untuk bisa hadir di sini untuk membicarakan soal cerita yang ini ya, agak menarik ya. Menarik banget soal mistis dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke. Dan teman-teman, tentunya masing-masing dari kita sudah menyiapkan cerita-cerita yang berbeda yang tentunya menarik dan juga mendebarkan lah, ya kan? Iya. Yang pastinya mind blowing juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa tonton terus podcast kita sampai habis dan dengerin semuanya sampai habis. Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita ngobrolin tentang horor-horor Jepang, mungkin kita bisa sharing dulu kali. Ada gak sih hal horor yang pernah kita alamin gitu, atau yang kalian pernah alamin? Waduh, mungkin kalau dari aku sendiri, ini kali ya. Secara pribadi aku belum. Jangan ya, jangan semoga sih. jangan Jangan ya. lah ya, jangan lah ya. Tapi ada, aku dengar dari cerita temanku. Jadi dia tuh dikontrakan. Abis selesai mandi apa gimana gitu, lagi cuci baju segala macam, terus nggak tahu lewat, nggak tahu nginceng, mungkin penasaran kali ya, terus dia ngintip gitu. Oh, berarti di kamar mandi tuh ngintip Di toilet ya. Ada yang ngintipin berarti. Tapi emang toilet tuh emang tempat yang rawan gak sih? Iya sih. Iya sih, Memang sih. nggak pun mungkin nggak pun di Indonesia, di Jepang pun mungkin kan juga ini kali ya, Iya. di seluruh dunia bahkan kali. Mana-mana dunia kayaknya kayaknya. mana-mana itu tempat yang rawan deh, hal Rawan. seperti itu benar. Mungkin karena toilet ini itu kan dia itu berkaitan dengan kotor kan ya. Berkaitan dengan ya hal-hal yang Negatif tidak- gitu lah ya. negatif lah. Negatif benar. Dan dia itu akan memancarkan aura Negatif. Dan toilet juga itu kan sepi banget ya. Benar sih. Ya paling orang datang buat Orang ya datang, berapa menit sih, 1 menit 2 berapa menit menit. lah. Keluar Tidak- lagi. tidak ada yang Keluar lagi. tinggal di sana kan ya. Benar. Nah, ini menarik nih. Ngomong-ngomong soal toilet. Kan kita tahu ya. Gak di Indonesia, gak di mana-mana. Toilet ini ngeri banget. Benar. Ingat nggak pas kalian masih sekolah nih, pas kalian masih kecil, masih sekolah SD lah katakanlah. Pernah nggak kalian itu main sama teman ataupun ada semacam isu-isu kayak jangan toiletnya angker. Benar. Sering tuh. Sering ya? Sering. Apalagi bilang kayak Itu pengalaman wajib setiap anak anak nggak SD. sih? Iya, pasti ada. Pasti ada kan ya. sekolah kita bekas kuburan gitu. Ya, Nah. ini toilet ini dulunya kamar mayat nih. Oh, Nah. bisa jadi kayak gitu. Bekas rumah sakit. Iya, sakit ya kan. Apalagi kalau misal toiletnya lantai 2 apa gimana gitu kan. Benar. Karena toilet ini tempat yang mistis ya. Itu nggak akan jauh-jauh sama yang namanya cerita-cerita mistis yang asalnya itu dari toilet. Benar. Nah, kalau di Indonesia ada apa namanya? Mister Gepeng. Mister Gepeng. Nah, ada Mister Gepeng. Di Jepang juga ada. Apa tuh? Konon katanya kalau misal kita ke toilet, ya, terus kita ngetuk bilik toilet ketiga, itu ada sosok yang akan membawa kita masuk ke dunia lain. Ini berarti kita secara sengaja kayak melakukan
ngetok-ngetok ini. Ngetok-ngetok. Ada ritualnya. Ada ritualnya. Ada ritualnya sendiri. Ah. Nah, ritualnya ini itu manggil sesosok semacam yokai atau arwah gitu ya. Yang dia tuh tinggal di sana gitu. Tinggal di toilet itu. Tinggal toilet itu. Nah, kita bisa manggil pakai ritual. Dengan cara tadi itu mengetuk Dengan 3 cara kali. mengetuk 3 kali dan nanya. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu nih ya, jadi ada cerita di Jepang di mana dulu itu kita kan nggak tahu ya angkernya kenapa. Nah, dulu itu ada seorang siswi yang dia itu kena bulian lah. Dibully. Sering dirundung berarti. Sering dirundung lah istilahnya. Nah, karena dia sering dirundung, tahu nggak sih teman-teman, di mana sih tempat yang paling aman untuk merundung seseorang? Di toilet. Di mana Toilet. lagi? Karena emang toilet itu tempat yang nggak banyak dilihat sama orang nggak sih? Gak banyak dilihat, dan orang kalau misal masuk ke toilet pasti anggapannya oh dia mau Kencing. dia mau buang Buang air. buang air yang besar, ya kan? Jadi nggak ada kecurigaan gitu loh. Karena tempat itu adalah tempat yang katakanlah tidak banyak visibilitas orang lain untuk melihat gitu kan ya. Jadi ada banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di sana. Nah, sebagai contoh anak siswi yang dirundung di toilet. Nah, di Jepang itu ada cerita. Jadi anak siswi ini itu namanya Hanako. Namanya Hanako. Jadi dia itu ya singkat cerita dirundung lah sama teman-temannya. Dia itu anak yang katakanlah bisa dibilang nilainya ya nggak seberapa, tapi normal kan, sebenarnya normal kan itu. Tapi dia ini itu dirundung sama teman-temannya karena apa ya? Karena mungkin parasnya, atau mungkin karena nilainya jelek, atau karena sikapnya, atau emang penyendiri gitu kan. Jadi banyak yang ngerundung gitu. Nah, karena dia dirundung, kurang lebihnya dia dibully, terus dirundung terus menerus tiap hari di toilet. Kan mental anak kecil ya. Benar. Iya sih. Kan ya pasti down lah. Enggak, maksudnya anggapan orang-orang pembuli ini loh ke sesuatu yang mungkin mereka nganggep kok dia berbeda dari kita, terus dengan anggapan seperti itu mereka mengasumsikan bahwa mereka tuh lebih baik. Itu sangat Superior. disayangkan gitu loh. Benar. Dan yang lebih parah itu bisa juga itu tuh menyebabkan korban, yang contohnya ini tadi. Iya. Nah, akhirnya si siswa ini itu karena udah muak banget, udah udah mental banget lah, kena mental banget. Dia di kamar mandi. Oh, Kamar mandinya tepatnya di bilik ketiga. depresi jadinya tuh ya. Depresi. bunuh diri. Jadi dia tuh awalnya dia tuh ke kamar mandi sendirian, ke bilik ketiga. Awalnya normal, tapi sampai malam dia tuh nggak balik-balik. Besoknya ditemukan siswi meninggal di bilik ketiga. Ini maksudnya secara ada beritanya beneran apa kayak Kabar burung legenda gitu lah. Kalau di berita Heeh. itu kita nggak bisa nyari karena banyak. Benar. Apalagi Iya itu sih, udah zaman saking- dulu gak sih? Zaman dulu, apalagi zaman dulu di mana kita itu lagi susah lah. Iya secara kali ya. teknologi. Masuk akal sih. Nah, tapi nih, karena dia meninggal di sana, orang-orang tuh konon percaya, kan dia namanya Hanako tuh. Orang-orang tuh jadinya percaya kalau semisal dia itu nggak bisa tenang, ya karena dibully tadi, dia itu jadi arwah gentayangan di sana. Jadi pengen balas dendam gitu ya. Nah, dan sampai sekarang itu dikenal dengan nama Hanako-san. Nah, tadi kan ingat ya yang saya bilang tadi di awal ada ritual untuk manggilnya. Nah, itu ada teman-teman. Jadi pas kalian masuk ke kamar mandi, terus cari bilik ketiga, kondisinya lagi kosong nih. Kalian ketuk pintunya 3 kali, terus nyebut namanya Hanako-san. Hanako-san, imaska. Kalau dia jawab, artinya ada orangnya. Nah, masalahnya anehnya kalian lagi nggak ada siapa-siapa nih. Sepi itu Ada kan. yang jawab. Nah, kan tadi tak bilang kan, saya bilang kan tadi toilet ini nggak mungkin ada yang nungguin gitu. Nah, anehnya di situ. Terus setelah kalian dijawab ya, itu ada banyak outcome-nya, hasilnya itu ada banyak. Konon katanya kalau kalian dijawab itu ada 2 kemungkinan. Kalian akan dibawa masuk ke dunianya dia dan hilang begitu saja. Atau yang kedua, kalian itu pulang-pulang tapi dengan trauma.
apa namanya semacam pikiran yang selalu digentayangin lah. Oh, heeh. Tuh. Terus ngomong-ngomong soal Hanako-san ya, dia ini tuh ada banyak varian ceritanya lah. Hampir kayaknya setiap cerita horor itu pasti ada varian lah ya. Iya, Ada heeh. macam-macam Ada versi beberapa lah. versi. Beda sekolah, beda cerita Nah. lah gitu ya. Nah kalau yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya kan versi yang paling umum lah. Hampir di seluruh sekolah di Jepang itu pasti akan ada cerita soal Hanako-san. Itu pasti ada, itu wajib. Makanya tadi kan sempat bilang Wajib, ya, iya. wajib, itu wajib, pengalaman wajib dari seorang siswa-siswi pada saat sekolah. Nah, Benar. Hanako-san ini karena dia dibicarain terus ya, urban legend ini sangat dikenal gitu loh. Populer lah ya. Populer punya nama. banget. Mungkin ini jadi syarat wajib lulus kali ya. Ya mungkin iya ya. Syarat wajib lulus. Mm-mm. Kamu ada cerita apa nggak di sekolah gitu? Emang setiap kita lulus dari sekolah itu kita harus punya cerita-cerita yang Mm-mm. Iya. bawa lah dari sekolah itu ya. Iya. Benar. Karena aku kira di Indonesia doang, ternyata di Jepang juga kayak gitu. Tapi aneh gak sih kayak kan si Hanako-san itu kan dibully di satu sekolah, tapi kita bisa istilahnya summon dia di semua sekolah di Jepang gitu loh kayak. Berarti setiap sekolah punya Hanako-sannya sendiri berarti. Nah, Itu benar. kayak udah terlalu melekat gitu loh. Hmm. Auranya dia tuh udah semakin kuat banget sampai dia tuh jatuhnya multiversal. Seolah-olah dia ada di mana-mana. Kenal. benar. Mungkin kalau diteoriin kayak di ini kali ya anime Jujutsu Kaisen gitu loh. Iya. Jadi curse yang punya mungkin lebih ditakutin manusia apa gimana. Jadi itu menjadi makanan dia biar lebih Oh iya. powerful. Iya. Semakin banyak orang yang percaya dia semakin Mm. keberadaannya Semakin semakin kuat lah. gitu. Bisa. Soalnya sering diomongin Mm-mm. gitu. Tapi kan ngomongin yokai, pasti kan di Jepang juga banyak kan selain Hanako-san tadi. Iya. Nah, kalau aku sendiri aku pernah baca itu yang namanya Rokubi. Itu kayak perempuan yang lehernya bisa memanjang kayak panjang banget gitu. Oh, aku tahu itu. Wah, ini sih bayang tahu sih kalau ini. Familiar. Kalau nggak salah, familiar. kalau misalnya di gambaran kita kan biasanya ceweknya itu lehernya panjang pakai baju-baju ala Jepang gitu kan. Bener Kayak kan? kimono gitu ya. Ini aku kurang tahu. Nah, kalau buat yang belum tahu nih aku ceritain. Jadi Rokubi ini tuh adalah yokai yang berlatar di zaman Edo. Nah, di mana ada seorang perempuan yang tinggal di daerah pegunungan, di mana dia tuh kerja di sebuah penginapan di daerah situlah. Kalau misalnya pas pagi, siang, sore tuh dia kayak baik banget, kayak suka nolong, kayak murah senyum gitu. Tapi kalau malam tiba-tiba tuh dia suka lehernya panjang gitu. Dia kan kerja di penginapan ya. Jadi di saat lehernya panjang tuh dia pergi ke kamar-kamar yang ada di penginapan itu. Dia untuk cari mangsa. Semacam alter ego gitu ya. Mungkin kayak werewolf kali ya gitu kan, di saat malam dia nggak sadar gitu terus ya Nyerang orang gitu. Oh, dia secara tidak sadar dia menjadi si yokai itu. Si menjadi Rokubi itu. Dari namanya kan emang udah kelihatan gitu kan, Rokubi gitu. Kubi kan leher. Gitu. Jadi emang ceritanya emang fokus di perempuan yang lehernya panjang. Ini dari zaman Edo. Dari zaman Edo. Zaman Edo ya. Kayak bayangin aja dari zaman yang mungkin belum terlalu semaju sekarang tapi udah ada cerita yang gitu. Serem, bayangin aja kayak kalian lagi nginep, tiba-tiba di kamar hotel kalian ada cewek cuma lehernya doang sama rambut iya sama sih. kepala. Enggak sih, yang bikin aku lebih takjub tuh kan ini cerita dari zaman Edo ya, dan nggak bisa survive sampai sekarang. Iya, masih bisa relevan Bisa sampai relevan sekarang. sampai Masih relevan sekarang. sampai sekarang. Bahkan jangan dari kayak yang Tenju tadi bilang tentang Hanako-san sebagainya. Kan dari sekolahan ya. Ini tuh dari zaman Edo. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. lebih lama ini lagi. secara waktunya, dan bisa survive tuh di kalangan masyarakat sih. Gimana? Aku takjubnya di sana sih mengenai Dan masih ada mitos-mitos yang seperti percaya ini. juga kan. Iya. Masih ada yang percaya. Masih ada yang takut sama Rokubi itu. Benar. Iya sih. Agak ngeri juga ya lehernya panjang tuh. Serem sih, ya kan? Bayangin kita lagi tidur udah capek, tiba-tiba ada perempuan masuk lehernya panjang banget kan? Di penginapan lagi. Ya, kan cuma lehernya doang gitu. Kalau nggak salah, Rokubi ini munculnya tuh nggak langsung gitu, tapi siluet dulu, bener nggak? Wah, Yang Aku aku bilang nggak- aku kurang tahu tentang cerita ini sih. aku nggak baca sampai situ sih. Cuman yang aku tahu ya, ini tuh katanya Rokubi itu karena dia tuh hasil half dari manusia sama yokai. Makanya iya, pas iya. siang dia tuh masih manusia. Masih manusia. Oh, Malamnya berubah jadi yokai. Jadi seolah-olah dia hidup di dua kayak- dunia gitu. kawin silang gitu Kawin kan. silang. Silang. Oh, menarik sih. Terus
apa ya, mengenai yokai segala macam di Jepang, aku juga yakin ada kayak beberapa varian gitu loh. Jadi pasti. yang Tenzu tadi mengenai gadis sekolah, terus DY tadi bilang lehernya memanjang. Lehernya manja. Kalau aku sendiri, aku tuh punya cerita. Aku nemu nih di internet. Nama sosok ini itu tuh namanya Teke. Ini sih, ini menarik nih. Dari namanya udah kayak Teke. Awalnya kan kayak lucu nih. Iya, dari namanya sih lucu. Gak serem, Nggak serem sama sekali dari namanya. Kayak ini Anya, waku. Ah. Pera gitu kan. Iya. Tapi Teke ini jangan salah dulu. Ini bukannya ya takut iya sih, tapi aku bacanya agak gimana gitu. Karena jadi originnya cerita ini itu tuh sama kayak legenda-legenda urban legend sebelumnya. Jadi ada beberapa versi. Dan yang mungkin aku ambil 2 populer kali ya, kayak versi ceritanya. Jadi yang versi pertama itu tuh ada perempuan Hokkaido, cewek bernama Kashima Reiko. Kashima Reiko. Jadi dia ini tuh apa ya, konteks ceritanya tuh lagi di stasiun segala macem. Aku nggak tahu ini tuh kayak dia kecelakaan apa gimana. Mungkin teman-teman bisa menambahkan yang mendapatkan ceritanya. Nggak tahu ini tuh dia didorong apa emang kecelakaan terus jatuh ke stasiun. Oh ya, dan sebelum itu ini konteksnya setelah belajar sejarah dikit kali ya. Jadi pasca Perang Dunia II di Jepang. Jadi belakangnya tuh. Pasca Perang Dunia II di Jepang itu tuh Jepang lagi gencar-gencarnya untuk pendidikan, transportasi, teknologi. Jadi makanya sekarang negara maju. Betul. Jadi pas setelah perang segala macam mereka tuh fokusnya di sana. Dan ada cerita ini. Jadi kalau nggak salah juga tuh pasca Perang Dunia Kedua tuh Shinkansen tuh baru diresmikan ya kan? Iya. pokoknya entah itu prototipe atau apa, pokoknya ada desas-desus Shinkansen ini mau ada dibuat umum. Nah, katanya si Kashima Reiko ini di Hokkaido saat itu winter. Jadi kayak bulan musim dingin. Musim dingin. Dia tuh yang aku bilang tadi, entah itu kecelakaan, entah itu didorong, entah itu apa. Jadi dia jatuh ke lintasan keretanya. Jatuh ke rel kereta. Dan di saat itu juga kereta lewat dan tubuhnya Nah, tinggal setengah tuh. Jadi kayak kaki ke bawah ini nggak ada. Berarti kalau di Indonesia itu mirip kuyang ya? Mungkin, tapi soalnya bedanya gini, kuyang kan masih ada Cuman organ doang. Cuma organ. Terbang dan ada organnya. Iya benar. Nah, sosok TK ini jadi perawakannya kali ya. Perawakannya tuh dia badan ke atas, jadi ada tangan segala macam. Terus dia bawa sabit. Wow. Dan karena dia nggak punya kaki, dia jalannya pakai tangan. Nah, orang-orang Jepang bilangnya karena kayak dengernya ini kak TK, makanya dia disebut TK. Gitu. Tapi ribet juga gak sih, kayak jalannya cuma pakai tangan, terus tangannya yang sebelah megang senjata lagi kan? Awalnya aku mikir kayak gitu. Iya. Kan ini lucu ya, maksudnya tangan doang. Bisa apa gitu lah. Kita bisa lari kan ya? Cuman gini. Kita manjat aja juga mungkin dia cuma bisa dadah doang dari bawah kan? Itu aku awalnya. Terus aku baca-baca lagi. Ternyata jalannya TK dengan tangan ini itu tuh bisa menyamai mobil. Mobil apa dulu nih? Mobil apa nih? Sekenceng-kencengnya mobil dengan kita lari kenceng mobil gak sih? Iya kan? Iya sih. Iya kan? sih. Iya benar. Makanya kayak kita bisa, tangan doang, lari lah. Berarti harus dikejar. Harus dia motor. Tangan lagi kan? Harus dia motor kalau ketemu TK. Cuman kalau misalnya jauh-jauh takut bahunya dislok tuh ntar tuh. Aduh. Terus gitu kan. Dan yang bikin aku takjub lagi ya mengenai cerita TK ini dengan kejadian di stasiun segala macem. Awalnya tuh sama kayak yang dibilang Tenzu. Jadi dia juga di toilet. Nah kan? Toilet lagi kan? Toilet lagi ya. Pada akhirnya entah kenapa ya, tapi ini di toilet. Dan katanya misal let's say kita main game gacha terus kita gacha bau banget nih ketemu sama dia gitu. Red off. Red off. Katanya menurut legenda dia tuh bakal nanyain kita 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Dan harus jawab bener supaya ya katakan selamat lah. Itu harus jawab benar. Pertanyaan pertama, dia kalau ketemu kita
dia bakal nanyain di mana kakiku, kalau enggak di mana bagian bawah. Itu. Oke. Dan kita harus jawab di toll machine. Toll Toll machine. machine. Tubuhmu ada di toll machine, entah itu tol, entah itu expressway, ya kayak gitulah. Di machine pokoknya. Terus setelah dia bertanya gitu, dia akan melanjutkan dengan pertanyaan, siapa yang memberitahumu tentang hal ini? Tentang toll machine ini. Kok kamu tahu tubuhku lah istilahnya. Padahal dia yang tanyain ya. Iya, dapat kisi-kisi dari mana kok Iya. jawabannya bener gitu kan. Iya. Terus kita harus menjawab kalau Kasimareko yang ngasih tahu kita. Kasimareko. Kasimareko. Terus kan tiga pertanyaan ya. Pertanyaan ketiga nih kayak apa ya? Pertanyaan jebakan sih menurutku. Yang tricky gitu. Yang Tricky. Jadi dia tuh bakal nanyain kita, siapa aku? Siapa nama aku? Setelah kita menjawab pertanyaan kedua tadi mengenai Kasimareko, Hmm. dia tanya siapa aku emang. Bingung tuh kita. Oh, oke. Jawab apa nih? Takut salah nih. Terus kita harus jawab kalau dia itu adalah Masked Death Demon. Mask Death Death Demon. Mungkin ini kan aku baca versi bahasa Inggrisnya kali ya. Mungkin di Jepangnya ada sendiri. Terus teman-teman yang tahu bisa nambahin juga. Kita tuh harus jawab seperti itu. Dan ini kan versi si Kasimareko yang emang populer gitu loh. Oke. Dan aku mau cerita satu versinya lagi lah ya mengenai Boleh. TK-TK ini. Ini yang bikin aku heran dan takjub lagi. Kayak aku bertanya-tanya sih, karena sama ceritanya Tenzu yang Hanako-san ini tadi. Jadi kayak dia ini awalnya siswi SMA Gakusei gitu. Terus dia dibully segala macem. Terus nah bedanya di sini, kalau Tenzu itu di apa, Hanako-san itu di toilet terus di bilik ketiga. Si TK-TK ini dia tuh lagi pulang sama temennya. Kalau enggak pulang sama temennya, dia di stalking sama temennya, ya kayak gitulah. Sampai di stasiun Diikutin tuh sampai ke stasiun. diikutin. Terus nggak tahu juga aku yang kayak cerita tadi, entah itu didorong, entah itu kecelakaan, entah itu nggak sengaja, apa nggak, aku nggak tahu. Dia tuh akhirnya jatuh juga. Dan somehow jatuh gitu. versinya selanjutnya sama. Gitu. Jadi yang membedakan aja hanyalah awal mulanya aja. Awal mulanya aja. Ya kan? Kayak keseluruhan ceritanya tuh sama. Keseluruhan ceritanya sama. Serem juga sih tapi ya. Iya loh, dilindes gitu sama kereta. Iya, tapi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa bully itu emang dampaknya itu enggak baik. Gila banget, ya kan? gila banget. Dan apa ya, cerita-cerita tentang kayak gini tuh aku juga nangkepnya mungkin buat para pembuli tuh buat stop gitu kali ya. Iya, Jadi benar-benar. dengan tindakanmu itu tuh ada dampak, seenggaknya Konsekuensi besar gitu kan. inilah kalau emang kamu tuh nggak mikirin orang lain tuh kamu bakal kena imbasnya sendiri gitu loh. Benar. Entah itu apa. Benar. Semacam reminder lah ya. Benar. Pesan moralnya itu ya. Iya. Tapi kalau dari aku nih, tadi kan kita udah dengar nih, kalau misalnya dari TK-TK itu tuh dia memberikan kita semacam pertanyaan gitu kan. Kuis gitu. Semacam pertanyaan. Kuis ya. Ya, kalau Kuis 5 dari detik. kalau dari cerita yang akan aku bawakan tuh lumayan mirip-mirip lah, karena emang yokainya ini memberikan kita pertanyaan gitu supaya kita bisa diselamatkan lah bahasa gitu. Oke. Jadi yang mau aku bahas tuh throwback lagi, latarnya itu di zaman Edo juga, sama seperti Rokurokubi. Jadi awalnya itu ada seorang wanita yang kita sebut saja namanya itu Ito. Jadi Ito ini adalah seorang wanita cantik yang dimana dia itu adalah seorang istri dari Konglomerat. samurai. Oh, samurai. Di zaman itu samurai Kaya kan, samurai kan kastanya tinggi dong, Tinggi banget. pasti dihormati kan, ya kan. Menjadi seorang istri samurai kan pasti hidupnya enak dong, hidupnya enak, maksudnya dia nggak kekurangan makan, uangnya banyak dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang membuat dia nggak puas di hidupnya, Apa tuh? yaitu perhatian. Ah, iya sih. Pasti kan samurai zaman itu sibuk banget. Sibuk kan? banget. Bertaruh lah. Dia ini sering banget ditinggal sama suaminya buat pergi berperang. Iya. Tuh, buat pergi berperang, semakin tinggi jabatan suaminya semakin lama ninggalin dia. Makin sibuk kan. Iya, ditinggalnya tuh nggak sehari 2 hari kayak ditinggal kerja, tinggal lembur dan semacamnya gitu ya. Jadi tinggal itu bisa 6 bulan. Ya karena terjun ke medan perang kali Udah ya. kayak Makanya bayaran lah ya kalau 12 zaman sekarang. bulan, dan juga nggak cuma ditinggal, pasti kan setiap harinya dia dibayang-bayangi dengan
merasa takut suaminya meninggal, Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? kan? Akhirnya karena dia ngerasa perhatiannya kurang dan dia juga mencoba buat mengalihkan pikiran-pikiran buruknya dia tentang suaminya itu, akhirnya si Ito ini mulai bahasanya dekat sama pria lain. Dia karena dia nggak merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari suaminya, dia mencari perhatian dari orang lain. Husband issue berarti ya. Husband issue, benar. Jadi si Ito ini kenal sama seorang pedagang. Karena dia kan sering pergi ke pasar untuk memasak dan sebagainya kan. Dia kenal dengan seorang pedagang. Lalu mereka ngobrol-ngobrol sampai akhirnya dekat lah. Dekat-dekat akhirnya sama-sama jatuh cinta. Karena si Ito ini juga kan tidak ada suaminya kan yang menemani dia, kesepian. Pastinya dia merasa, wah, si pedagang ini membuat dia nyaman gitu. Sampai akhirnya singkat cerita mereka akhirnya menjalin hubungan terlarang tuh. Menjalin hubungan terlarang dan gak beruntungnya ketika mereka memang sedang berduaan, sedang mesra-mesraan, suaminya itu tuh pulang ke rumah saat itu. Waduh, hancur tuh. Hancur dong rumah tangga. Bayangin kalian jadi suami, perang mempertaruhkan nyawa, pulang-pulang istri kalian berselingkuh sama laki-laki lain ya kan, pasti udah capek, banyak pikiran, hancur banget pasti dong. Nggak pakai pikir panjang, di situ suaminya langsung ngeluarin samurai dan dia langsung si selingkuhan dari istrinya. Si pedagang. Gak lama pedagang itu langsung tergeletak, meninggal begitu saja. Dan ketika si istrinya ini ketakutan, dia mencoba menjelaskan tapi dia terbata-bata karena takut melihat sosok suaminya yang emang udah kacau, ya kan? Dia terbata-bata, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Langsung suaminya itu menancapkan pedangnya itu ke mulutnya, ke mulut si Ito. Dan tanpa pikir panjang dia langsung menyayat mulutnya sampai robek ke telinganya. Kayak Joker gitu berarti ya? Jadi mulutnya robek sampai ke telinganya. Setelah itu suaminya pergi. Jadi Ito ini meninggal dalam keadaan pendarahan yang nggak berhenti. Akhirnya mati ya kan. Nah konon katanya setelah itu Ito tuh masih berkentayangan. Dia masih menjadi arwah penasaran yang merasa dendamnya itu masih belum terpuaskan lah, karena dia merasa suaminya juga meninggalkan dia gitu, tidak memberikan dia perhatian yang cukup. Kayak nggak fair nggak sih? Gitu. Fair ya kan, apalagi di situ dia juga merasa dia punya penjelasan yang ingin dia jelaskan tapi suaminya nggak mau mendengarkan dia gitu. Nah sebenarnya buat kisah awal mulanya si Kuchisake Onna ini sebenarnya berbeda-beda ya kan, karena semakin banyak orang yang tahu kan nggak semua orang bisa menyampaikan bagaimana persis yang seperti mereka dengar ya kan. Otomatis hasilnya akan berbeda-beda gitu ya. Apalagi kan? dari zaman Edo juga yang dari zaman Edo kan. Zaman Edo. Nah kalau misalnya dari perawakannya sendiri nih, Kuchisake Onna itu dia itu merupakan seorang wanita yang berparas cantik, yang biasanya menutupi mulutnya menggunakan kipas. Ada juga yang bilang masker, tapi yang pasti dia adalah wanita cantik yang menutupi wajahnya dengan masker gitu. Jadi dia itu suka kayak mirip teke-teke, dia tuh suka mendatangi orang-orang secara random, tiba-tiba dia akan langsung bertanya tuh. Pertama dia akan bertanya dengan kondisi wajahnya masih tertutup dengan kipas, dia akan bertanya, "Apakah aku cantik?" Apakah aku cantik? Gitu. Cari validasi. Gitu. Dia mengharapkan perhatian dari orang lain. Iya ya. Ya. Kalau misalnya orang itu menjawab tidak, ya kita semua tahu bagaimana nasibnya, akan dihilangkan nyawanya oleh si Kuchisake Onna. Kalau misalnya orang itu menjawab cantik, masih belum selesai karena emang wanita itu butuh lebih. Gak puas sama jawabannya. Benar. Begitu dijawab cantik, dia akan membuka kipasnya, membuka maskernya, memperlihatkan wajahnya yang hancur, yang sobek-sobek, berdarah-darah, dan dia akan bertanya sekali lagi, kalau seperti ini masih cantik atau tidak? Gimana ya? Kalau jawabnya sambil merem, dia tahu nggak? Nah, cantik kok, tapi merem gitu. Seperti sebagaimana suaminya sebelumnya tidak mendengarkan penjelasannya. Kalau misalnya kita bereaksi kaget atau takut sebelum menjawab, dia tanpa pikir panjang akan langsung karena dia merasa kalau misalnya begitu berarti kita tidak benar-benar menganggap dia cantik. Tapi kalau misalnya kita masih bilang, oh kamu begitu tetap cantik kok gitu, tetap bagus, tetap mulus, wajahnya tetap cantik lah gitu,
masih belum selesai. Waduh, Masih lagi. Masih ada Oke. ini bahkan bukan 2-step verification ya, Iya, 3. Three step verification. Ah, ya? 3-step Kita, verification. kita ngomongnya iya cantik padahal di sini keringetan aja ternyata belum Dingin, lanjut gitu. dingin. Belum Udah. lanjut. Aduh, ini kapan kelarnya? Iya kan? Setelah itu yang terakhir yang agak menegangkan nih, dia akan mendekatkan wajahnya ke wajah kita. Dia akan bertanya sekali lagi, cantik beneran atau enggak? Gitu. Sambil senyum tuh ya. Sambil senyum. Yang bibirnya sampai sini-sini itu Sampai tadi kan. kuping tuh Nah. mulutnya kan. Keren Ya bayangin juga kalian tiba-tiba ditanya gitu kan. Gila ya kan? Ya makanya enggak pun gini ya, dia kan mendekatkan wajah ke kita ya. Maksudnya kita pun jawab sambil senyum, ya cantik kok. Senyum nervous sama senyum Tulus senyum kan tuh beda gitu loh. Iya, beda. Buat sampai ke pertanyaan ketiga aja kayak susah banget Iya. ya kan? Jangankan sama orang yang sudah rusak gitu kayak orang asli aja kalau deket banget gitu kan pasti kayak apaan ini nih, apa apaan nih? gitu kan. Nah, itu Iya. tiba-tiba kan. Ini iya. apa nih? Deket-deket dia. Let's say orang itu bilang, "Oh ya kamu tetap cantik," dengan mempertahankan ininya, apa namanya? Kontrol dirinya. Jadi tetap tenang segala. Ah. Itu si perempuannya akan bilang kalau oke, terima kasih sudah memuji saya cantik. Saya akan menemani kamu sampai pulang ke rumah. Gitu. Ditemenin. Ditemenin. Ditemenin apa dianterin? Dianterin, jadi dianterin pulang, ditemenin berdua gitu. Jadi dia menganggapnya sebagai balas budi, sudah dibilang cantik, sudah diperhatikan. Oke. Dia akan nganterin kita pulang sampai ke rumah gitu. Oh, ini beda nih. Beda. Ini beda. Jujur, Beda, iya. Ini beda. Tapi kalau misalnya di perjalanan kita kelihatan ketakutan atau terganggu, dia akan membuat kita begitu. 4-step verification. Four step verification. Tapi dia nggak akan langsung membuat kita. Dia akan memberikan muka yang kayak muka yang inilah kayak nggak suka gitu lah, muka bete, sebel, muka bete. sebel. bete, Ah. muka sebel, dan dia akan kita tepat di depan rumah kita nanti. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya korbannya sesama wanita gimana? Kalau misalnya korbannya sesama wanita, begitu sampai di depan rumahnya, dia nggak akan dihilangkan nyawanya dengan cara yang biasa, tapi si Kuchisake Onna ini akan bilang kalau aku akan membuat dirimu menjadi secantik diriku. Jadi dia akan menggunting si wanitanya agar mirip seperti dia juga, dan dibiarkan meninggal seperti bagaimana dia meninggal. Berarti ini perempuan emang gak puas banget ya, kayak Ini ya. butuh banget gitu. Butuh banget validasi banget gitu. validasi. Begitu bertemu orang yang memberikan dia harapan palsu, validasi palsu, dia ngerasa lu harus ngerasain rasa jadi gua gimana gitu. Dari yang tadi aku dengerin ya dari kalian bertiga ini mungkin Kuchisake Onna ini yang paling gimana ya, karena Paling nyentrik kali ya? iya mungkin kalau yang tadi kayak cuman ada di satu tempat gitu, kalau ini kan sampai dianterin ke Ya, rumah sampai gitu. dianterin. Berarti kan dia pindah-pindah. Bisa roaming, bisa roaming. Benar. Dan Kuchisake Onna ini konon katanya sering munculnya di tempat-tempat sepi, di gang-gang sepi, Gang sepi, gelap gitu ya. gelap, atau enggak di stasiun pada tengah malam gitu. Stasiun tuh. Stasiun. Bisa diadu nggak tuh sama teke-teke? Boleh. Bisa jadi. Yang satu bawa gunting, yang satu bawa sabit Nah. kan. Menang yang sabit gak sih? Menang yang mana tuh? Menang Tanagosan yang- kayaknya. Pun malah adu gini. Kalau Teke-teke pun menurut- kalah ya. Kalau Dia menurut lari pakai gini. kalau menurutku teke-teke yang menang, dia kan nyerang dari bawah. Kalau Kuchisake Onna kan dia harus nunduk ke bawah dulu gitu kan. Oh Baru iya, benar. Pun teke-teke kalah kan dia lari kayak mobil ya. Iya, Kenceng banget. OP itu. OP, ya. benar-benar. Tapi ada fun fact yang lucu sih menurut aku. Apa? Jadi Kuchisake Onna ini kalau misalnya orang yang dia tanya itu lagi pakai earphone atau headset, Ya. terus orang itu tidak menjawab pertanyaannya, Dicuekin gitu. dicuekin atau mungkin apa nggak tahu gitu, Heeh. akan dimaafkan sama dia karena dia merasa orang itu dari awal nggak mendengar pertanyaannya. Iya. Makanya di zaman itu saat orang-orang tuh sangat benar-benar percaya banget sama kisah ini, orang-orang tuh kemana-mana keluar pasti pakai earphone, pakai headset kayak gitu. Oke. Ih, jadi Cocok pengen, logi yang masuk ya. jadi pengen pakai earphone terus deh kayaknya. Makanya. Nah, kita kan lagi pakai. Ini kayaknya earphone studio aku bawa pulang deh. Enak sih. Jujur ya, bagus ini. Bener-bener. Ya, tapi kita nggak boleh bener. sponsor. Oke. Benar. Tapi dari sosok-sosok ini tadi tuh apa ya? Juga ada kaitannya sama infrastruktur nggak sih menurut kalian tuh? Benar. Dari Tegan juga udah sempat mention kayak toilet, Toilet, stasiun. stasiun. Teke-teke sama Kuchisake Onna munculnya di stasiun gitu. Tempat-tempat gelap ya Iya, kan. benar-benar. Tapi emang stasiun tuh serem sih kalau lagi sepi sih, ya nggak sih? Iya benar. Nah, Ya kan? stasiun sendiri kan di Jepang juga ada banyak ya, karena Ada banyak, masyarakatnya banyak tuh pakai gini, masyarakat Jepang kan lebih sering pakai transportasi umum daripada pakai mobil, motor segala. Benar-benar.
mereka lebih sering pakai bis, lebih sering pakai kereta. Dan di stasiun juga itu sempat ada cerita yang ini cerita lebih modern sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin dari tahun 2000-an, 2004. 2000-an. Ini tentang namanya Kisaragi Eki. Kisaragi. Kisaragi Eki, Stasiun Kisaragi. Ini cerita ini tuh di post mungkin biar kita paham kali ya. Kayak di masa itu tuh dulu ada platform sosmed kayak gitu namanya juga. Yang aku dapat ceritanya tuh dia nyebutnya thread sih. Mungkin kayak thread Twitter gitu. Kayak Twitter Jadi- gitu. Jadi Pokoknya nyambung- cerita panjang gitu lah ya. cerita panjang. Nah, ini tuh di post di channel atau akun yang namanya tuh Tuchaneru. Tuchaneru. Tu channel, heeh. Di Januari 2004. 2004. Januari. Berarti masih 20 tahun lah ya, 20 Iya. tahun. 20 tahunan. Belum Hampir, terlalu lama lah jatuhnya. masih modern lah. Mhm. Ini mengenai Hasumi, namanya Hasumi yang ngepost ini seorang wanita juga. Hasumi itu tinggal di Fukuoka apa ya? Di daerah Fukuoka. Jadi dia tuh mau pulang. Mungkin karena di Jepang workaholic segala macam, dia tuh zangyo, lembur. Pokoknya pulang malam lah intinya. Terus lewat di dia jalan ke stasiun Shinhamamatsu namanya. Shin Hamamatsu untuk pulang ke rumahnya. untuk pulang ke rumahnya karena emang kalau dia pulang tuh biasanya lewat situ, lewat naik stasiun di situ. Nah, satu momen, ini singkat cerita ya, satu momen mentok gini ya, orang Jepang kan juga paling apa ya, soal mengenai waktu kan TBC ya. Iya. Jadi kereta pun itu paling telat 8 menit lah. Iya. Nah, malam itu dia tuh pulang sekitar jam 11 malaman. Itu kereta nggak berhenti sampai 20 menitan. Aneh sih. Kelewatan kemana dong, dong? kelewatan. Kelewatan. dong. Nah, entah itu. Nah, ada yang netizen ada yang komen seperti itu. Mungkin kamu Ketiduran. kelewatan, mungkin kamu ketiduran segala macam. Karena udah Enggak, malam, kan. aku melek, aku ngetik ini Hmm. dan emang belum berhenti itu selama 20 menit. Gak berhenti. Gak Nggak berhenti. Oke. Singkat cerita, dia tuh berhenti di stasiun yang namanya Kisaragi ini tadi, Kisaragi Eki. Kisaragi Eki di mana tuh kira-kira? Ini apa ya? Antara pokoknya Shin Hamamatsu itu tuh menyambungkan ke stasiun lainnya lagi gitu. Aku lupa. Pokoknya ada lagi. Terus ini tuh di antaranya. Oh, jadi dia di tengah-tengah antara. Tapi anehnya gini, kan harusnya dari stasiun ini yang 8 menit mentok itu, dia tuh di antaranya ini tuh 20 menit. Oh, ngerti. Jadi Nah, kayak gitu. jadi seolah-olah dia harusnya dari Shin Hamamatsu ke stasiun tujuannya itu harusnya cuma 8 menit, tapi udah 20 menit dia malah sampai ke stasiun Nggak tahu ini apa. nggak tahu di Nah, mana. bahkan kan stasiun kan biasanya pakai kanji kan. Stasiun apa. Ini tuh pakai hiragana. Oh. Kisaragi. Fun fact juga tuh berarti itu ya. Berarti Iya. stasiun di Jepang emang Mayoritas semuanya? lah, mayoritas tuh pakai kanji dan Pakai ini kanji. pakai hiragana. Nah, singkat cerita juga kelanjutannya dia tuh bingung antara turun apa stay di kereta. Mau turun ntar gimana, mau stay di kereta ntar berangkat gimana lagi. Iya, benar. Dia memutuskan untuk turun, untuk lihat seenggaknya mapnya di mana lah inilah. Gini. Terus dia telepon 1110, 911 lah. 911 Jepang lah 911 gitu ya. Jepang 1110. Dianggapnya kayak laporan palsu. Kamu tuh di mana? Kamu ngibul ya? Malam-malam Kamu lagi bohong. kan. Malam-malam jam 12 gitu loh. Dimarahin terus kayak nggak dianggap lah. Tapi itu masih nyambung ke ini berarti ke Masih nyambung ke polisi. Sempat polisi nyambung, gitu. sempat nyambung. Dan dia pun masih, si Hasumi ini masih teks kayak chat SMS gitu ke orang tuanya. Ya ini di mana ya? Dia masih Kisaragi update, tuh dia masih update nggak di sosmednya? Masih update. Dia ngabarin kalau aku tuh gini Berarti gitu. nggak keputus tuh ya sinyalnya. Berarti sinyal masih nyambung. Masih nyambung. Cuman di mananya kan nggak tahu ya. Terus karena di stasiun pun map nggak ada orang. Mungkin kalau aku ngibaratin di scene-nya apa Silent Hill gitu lah, yang berkabut oke, iya. malam. Terus dia memutuskan untuk apa ya? Dari stasiun ini tadi tuh kayak ada terowongan kereta gitu loh. Oke. Nah, dia tuh jalan masuk ke situ. Jalan masuk ke terowongan jalan kaki. Mau kembali ke stasiun Shin Hamamatsu lah. Oh dia mau terbalik gitu lah Mau istilahnya. terbalik, Tapi jalan. naik kereta aja 20 menit, jalan kaki berapa lama? Jalan Nah, kaki itu. berapa lama? Nah apalagi masa dia sendiri doang, emang di gerbong itu nggak ada penumpang lain? Ada, Heeh. cuman kalau menurut cerita yang gue baca ya, mereka tuh pada tidur semua. Karena mungkin saking capeknya jam segitu juga.
mereka pada tidur dan Gak sadar itu. Yang kan sadar cuman Hasumi doang ini. di Jepang kan juga ada orang kita telepon aja nggak jangan gitu loh kalau bisa. Ya udah mereka si Hasumi nggak bangunin orang-orang. Oke. Enak juga Kalau gitu. di Indonesia tuh mirip yang kasus bis hantu itu nggak sih? Iya. Ya kan? Nah. Ya identik lah ya. Identik. Kurang lebih lah. Kurang lebih mirip gitu ya. Terus mungkin resolusi kali ya, resolusi cerita. Jadi lewat terowongan ini si Hasumi sempat ketemu sama bapak-bapak. Dia manggil, jangan di jalur kereta bahaya. Ternyata bapaknya kakinya cuma satu terus berdarah-darah. Gitu. Terus singkat cerita ini berhasil keluar terowongan, cuman belum sampai di stasiunnya. Pokoknya baru keluar aja gitu. Baru ya? keluar aja lah. Terus ada cowok laki-laki, pria dewasa lah. Kan abis perjalanan penuh segala macem, nggak ada orang ngobrol, terus panik juga. Terus ada orang kelihatannya baik. Perawakannya baik lah ya. Perawakannya baik, diajak ngobrol. Gini segala macam. Terus dia ditawarin kalau nggak naik kereta lagi, kalau nggak ditawarin sama prianya ini buat naik mobil dianterin pulang. Oke. Nah itu terus si Hasumi ini posting tweet terakhir lah. Pokoknya aku bingung nih mau naik apa enggak, mau ikut dia apa enggak. Tapi orangnya baik sih. Nanya pemirsa gitu. Nanya pemirsa. Terus komennya juga ada berbagai macam. Ada yang bilang jangan, ada yang bilang boleh lah daripada sendiri. Akhirnya memutuskan untuk ikut. Terus Dan nah ini penutupnya kali ya. Nah singkat cerita si Hasumi ini tadi setelah keluar dari terowongan yang ketemu bapak-bapak ini tadi, dia tuh ketemu sama pria yang kelihatannya baik atau ya itulah. Dia tuh ikut sama pria itu dan setelah itu Hasumi hilang. Jadi Itu terakhir kali dia terlihat di dunia. istilahnya ada kabarnya lah. ada kabar ya nggak ada lah. Tiba-tiba nggak ada. Bener-bener menghilang gitu ya. Ih sebenarnya aku masih pengen dengerin banyak banget cerita Jujur, dari kalian. jujur, iya, Karena kan iya ini banget. Pembahasannya Masih banyak sih. menarik banget ya. Menarik Walaupun banget. sebenarnya masih Buat dibahas. ada. Sebenarnya masih banyak banget creepypasta dan cerita-cerita horor Jepang yang terkenal banget. Cuman ya Karena keterbatasan waktu kita cuman bisa share segini aja nih teman-teman. tapi nggak terasa ya, maksudnya kita ngobrol udah lumayan banyak cerita yang kita bahas dan itu nggak terasa udah jam segini aja ya. Iya. Udah segini Makanya. lama. Asli. Seru banget loh. seru Iya banget kan loh. makanya. Nah makanya buat teman-teman semua yang masih penasaran juga nih kayak kita buat dengerin tentang horor-horor atau creepypasta Jepang, jangan lupa untuk terus support Hima Prodi Sastra Jepang baik di YouTube, IG ataupun di sosial media lainnya untuk informasi dan konten menarik lainnya. Dan buat teman-teman juga nih yang mau memberikan tanggapan, boleh banget ngomong di kolom komentar. Mungkin kalian punya teori sendiri dari cerita-cerita Inilah yang kita sampaikan. ikut diskusi aja Iya, di ikut kolom diskusi. komentar. Diskusi aja. Mungkin kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan pembahasan yang gak kalah serunya dan juga narasumber-narasumber yang gak kalah kerennya juga. Atau mungkin kita bisa lanjutin episode kali ini karena kan masih seru banget ini kan. Benar. Ada Jujur. banyak cerita nih. Jujur. Oke. Mungkin kita akhiri di sini aja teman-teman. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Terima minasan. kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.